Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, program studi Tadris Matematika akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nafiatus Salma dengan NIM 23204001, Sita Zilfa Zamir dengan NIM 23204014, serta Nadifatul Anisa dengan NIM 23204019. Baik teman-teman, sebelum ke pembahasan, kita akan membahas sedikit mengenai matematika India. Matematika India atau juga bisa disebut dengan matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Peradaban India telah mengembangkan berbagai konsep matematika yang masih kita gunakan hingga sekarang. Salah satunya, kontribusi paling penting adalah penemuan angka 0, sistem desimal, dan pengembangan trigonometri. Semua ini menjadi dasar bagi matematika modern dan teknologi yang kita nikmati hari ini. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai matematika India. Sekarang kita akan mulai dengan peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus ini berlangsung sekitar 2800 sampai 1800 sebelum Masehi. Merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar-Hakra yang sekarang menjadi Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban Harappa Lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa, atau juga peradaban Indus Sarasvati karena Sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Pemusatan terbesar dari lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan Sungai Sarasvati kuno yang pernah mengalir. Kota-kota di peradaban ini dirancang dengan sangat teratur, menggunakan geometri untuk membangun jalan-jalan lurus, saluran air, dan bangunan. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana matematika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, setelah peradaban lembah Indus, matematika berkembang lebih lanjut pada zaman Weda. Zaman Weda berlangsung sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, ditandai oleh munculnya kumpulan teks suci agama Hindu yang disebut Veda. Bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta, awal munculnya matematika Vedanta, serta perkembangan awal konsep-konsep matematika terkait ritual dan keagamaan. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Selama kira-kira 1000 tahun, bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Beberapa penulis agama juga menulis sejarah matematika karena dalam pembangunan altar Buddha direntangkan tali yang menunjukkan pengenalan tigaan Pitagoras. Kemudian lahirlah matematika Vedanta yang berkembang di India sejak zaman besi. Oke, dalam periode ini kita menemukan juga yang namanya Sulba Sutra, salah satu literatur matematika tertua. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang matematikawan bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi. Kitab Sulba Sutra ditulis antara abad ke-8 sampai ke-5 sebelum Masehi yang merupakan salah satu karya matematika tertua dari India.
Sulba Sutra adalah bagian penting dari literatur Veda yang berkaitan dengan geometri. Sulba Sutra memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik, yaitu dengan menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran dan perhitungan luasnya menggunakan susunan persegi, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, serta mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Sutra ini berisi panduan tentang bagaimana membangun altar dan tempat suci dengan ukuran dan bentuk tertentu yang presisi yang dianggap penting dalam ritual keagamaan. Lalu selanjutnya, salah satu kontribusi terbesar India adalah penemuan konsep angka 0. 0 mulai digunakan secara formal pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi bukti tertulis yang paling awal ditemukan pada batu prasasti di Gwalior Tablet Stone pada tahun 876 Masehi. Para ahli matematika India telah lama menemukan bilangan 0, tetapi belum ada simbolnya. Kemudian Aryabhata menyebut bilangan 0 dengan kata H. Aryabhata telah memasukkan 0 dalam sistem perhitungan, bukan sekedar tempat kosong. Konsep bilangan 0 menggunakan satu tempat kosong di dalam pengaturan bentuk tabel telah dikenal dan digunakan di India dari abad ke-6 sebelum Masehi. Naskah tertua yang diketahui menggunakan 0 adalah karya Jain dari India yang berjudul Loka Vibhaga, berangka tahun 458 Masehi. Penggunaan simbol 0 oleh orang India yang pasti adalah di Gwalior Tablet Stone pada tahun 876 Masehi. Dokumen tersebut tercetak pada lempengan tembaga dengan simbol O atau 0 kecil tercetak di situ. Ensiklopedia Britannica mengatakan literatur Hindu membuktikan bahwa bilangan 0 mungkin telah dikenal di depan kelahiran Kristus, tetapi tidak ada catatan yang ditemukan dengan simbol seperti itu di depan abad ke-9. Angka 0 ini sangat penting karena memungkinkan perhitungan dengan sistem desimal yang mempermudah perhitungan besar. Bayangkan, tanpa 0 perhitungan kita akan jauh lebih rumit. Akhirnya kita sampai pada Aryabhata. Aryabhata adalah matematikawan dan astronom India yang hidup pada abad ke-5 Masehi. Dia hidup di zaman yang sulit untuk mengembangkan matematika. Bahkan pada masa itu, dia merupakan satu-satunya orang yang menemukan rumus-rumus matematika sebelum lahirnya ahli matematika pada masa modern kini. Karyanya adalah sebuah kitab yang ia beri judul mirip dengan namanya, yakni Aryabhatiya. Kitab ini memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, serta memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linier. Dalam kitab ini, ia juga menuliskan perhitungan astronomi berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Saking populernya, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi dan kemudian dalam bahasa Latin pada abad ke-13 Masehi. Penemuannya yang lain dalam matematika adalah penemuan rumus pi. Ia memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan 62.832 dibagi 20.000 sama dengan 3,1
1416. Ia juga membuat rumus untuk menemukan luas segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Dalam rumus lingkaran, ia membuat peraturan yang menyatakan komponen utama pemecahan keliling sebuah lingkaran ada pada diameternya. Slide selanjutnya adalah Brahmagupta. Brahmagupta adalah matematikawan besar India berikutnya. Pada tahun 628 Masehi, Brahmagupta menulis sebuah buku berjudul Brahmagupta Siddhanta. Dia menjelaskan cara menghitung dengan angka 0 dan bilangan negatif. Dia juga menemukan rumus untuk menghitung luas segi 4 siklik, yaitu segi 4 yang semua sudutnya terhubung ke lingkaran. Penemuan ini masih digunakan dalam geometri hingga hari ini sebagai perbaikan dari buku sebelumnya. Selanjutnya adalah Bhaskara I. Bhaskara I juga dikenal sebagai Bhaskara yang tua. Ia adalah seorang matematikawan dan astronomi India. Bhaskara I melanjutkan karya Aryabhata dan mengembangkan metode baru dalam trigonometri. Dia menyempurnakan tabel sinus yang sebelumnya dibuat oleh Aryabhata. Metode ini kemudian digunakan dalam astronomi untuk menghitung posisi benda langit seperti bulan dan bintang, yang dikenal karena kontribusinya pada teori bilangan dan aljabar. Pada abad ke-7, kontribusinya yang paling signifikan terutama di bidang matematika, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman konsep matematika seperti nol dan pengembangan metode untuk pemecahan persamaan. Selanjutnya adalah Bhaskara II. Bhaskara II juga dikenal sebagai Bhaskara muda yang hidup pada abad ke-12. Lahir pada tahun 1114 Masehi di Bijapur. Ia adalah salah satu matematikawan terbesar dalam sejarah India. Dia menulis buku Siddhanta Shiromani yang mencakup banyak teori matematika seperti aljabar, trigonometri, dan astronomi. Salah satu kontribusinya adalah metode penyelesaian persamaan kuadrat yang masih dipelajari di sekolah-sekolah hingga saat ini. Selanjutnya adalah teorema Pythagoras yang dikenal luas di dunia barat. Sebenarnya sudah ditemukan dalam Sulba Sutra. Matematika India menggunakan teorema ini untuk menghitung panjang diagonal pada konstruksi altar. Sulba Sutras adalah teks-teks suci Hindu yang berisi aturan-aturan untuk membangun altar untuk upacara keagamaan. Dalam teks ini terdapat rumus-rumus matematika yang digunakan untuk menghitung panjang sisi-sisi altar. Salah satu rumus yang ditemukan adalah rumus Pythagoras yang digunakan untuk menghitung diagonal altar persegi panjang. Mereka bahkan memberikan bukti geometris untuk teorema ini. Selanjutnya adalah sistem angka desimal. Sistem angka desimal yang menggunakan angka 0 sampai 9 merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dari peradaban India kepada dunia. Dikembangkan oleh matematikawan India pada sekitar abad ke-5. Sistem ini sangat memudahkan perhitungan besar dibandingkan sistem angka Romawi. Melalui dunia Arab, sistem desimal menyebar ke Eropa dan menjadi standar matematika di seluruh dunia. Ia merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dari peradaban India kepada dunia. Selanjutnya adalah trigonometri India. Para ilmuwan India kuno seperti Aryabhata, Brahmagupta, dan Bhaskara II memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan konsep sinus dan kosinus yang sangat penting dalam trigonometri. Konsep ini digunakan untuk menghitung posisi benda langit dan menjadi fondasi bagi perkembangan trigonometri modern
yang kita gunakan hingga saat ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang teorema Pythagoras. Siapa sih yang gak kenal dengan teorema Pythagoras? Rumus terkenal ini sering kita pakai untuk menghitung sisi miring segitiga. Tapi pernah dengar gak kalau orang India kuno sudah memahami konsep ini ribuan tahun sebelum dikenal di dunia barat? Teorema ini sebenarnya sudah ada dalam Sulba Sutras, yaitu teks kuno yang berisi panduan membangun altar untuk upacara keagamaan. Dalam membangun altar, mereka sering menghadapi masalah geometri seperti menghitung diagonal altar berbentuk persegi panjang. Nah, disinilah mereka menggunakan teorema Pythagoras. Yang lebih keren lagi, mereka juga memberikan bukti geometri sederhana untuk membuktikan teorema tersebut. Bayangkan, di zaman itu mereka sudah punya pengetahuan geometri yang luar biasa. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan astronomi. India kuno adalah salah satu peradaban paling maju dalam bidang astronomi dan matematika. Bayangkan, pada abad ke-5 seorang ilmuwan bernama Aryabhata sudah menghitung panjang tahun surya dengan sangat akurat, yaitu sekitar 365 sampai dengan 350 hari. Beda tipis banget dengan perhitungan modern. Nggak cuma itu, ilmuwan seperti Varahamihira mempelajari pergerakan bintang dan planet serta fenomena seperti gerhana. Mereka menciptakan sistem kalender yang sangat presisi, bahkan sampai sekarang masih digunakan untuk menentukan hari-hari perayaan di India. Tapi tunggu dulu, itu baru permulaan. Dari sini mereka juga mengembangkan trigonometri, konsep nol, dan sistem bilangan desimal. Semua ini bukan cuma untuk astronomi, tapi juga untuk menghitung jarak, mengatur waktu, dan mempermudah perdagangan. Menariknya, meskipun teknologi sudah berkembang pesat, banyak dari konsep ini masih relevan dan terus digunakan hingga akhir ini. Dari perjadwalan kegiatan sehari-hari sampai perhitungan super rumit di bidang sains dan modern. Selanjutnya yaitu tentang matematika Veda. Siapa bilang matematika itu susah? Orang India kuno punya cara belajar matematika yang bikin segalanya jadi lebih gampang. Namanya matematika Veda, yaitu sistem perhitungan cepat yang berasal dari teks-teks kuno Veda. Metode ini mengajarkan trik-trik pintar untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika dengan cepat, mulai dari aritmatika dasar hingga hitungan yang lebih kompleks. Misalnya ada cara khusus untuk mengalihkan bilangan besar tanpa perlu kalkulator, atau menemukan akar kuadrat dalam hitungan detik. Metode ini sering digunakan dalam pendidikan modern di India dan bahkan mulai populer di negara lain karena efisiensinya. Cocok banget buat siswa yang merasa kesulitan dengan cara konvensional. Bayangkan, soal yang biasanya memakan waktu 5 menit bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan matematika Veda, belajar matematika bisa jadi seru dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu tentang dampak global matematika India. Pernah berpikir apa yang terjadi kalau dunia nggak punya angka 0? Bisa dibilang tanpa nol kehidupan modern seperti yang kita kenal sekarang nggak akan ada. Nah, konsep nol dan sistem desimal yang kita pakai saat ini berasal dari India. Penemuan ini bukan cuma penting untuk matematika, tetapi juga jadi fondasi bagi teknologi modern seperti komputer, kalkulator, hingga ponsel. Tanpa angka nol, menghitung angka besar sangat akan rumit, apalagi untuk sains dan teknologi canggih. Misalnya, kalkulasi rumit dalam fisika kuantum atau pengkodean, dan di bidang teknologi informasi semuanya membutuhkan nol. Jadi, kontribusi matematika India ini benar-benar mengubah dunia. Ini seperti membuka jalan menuju revolusi teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang kita nikmati sekarang. Selanjutnya yaitu sistem bilangan India atau evolusi sistem angka India. Tahukah kalian kalau angka yang kita gunakan sekarang sebenarnya berasal dari India? Pada tahun 300 sebelum Masehi, bangsa India menggunakan sistem angka Brahmi. Sistem ini kemudian berkembang menjadi angka
Gupta pada abad keempat dan akhirnya menjadi angka Devanagari yang mirip dengan sistem angka modern kita. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana mereka menemukan konsep nol. Awalnya mereka menggunakan tanda titik atau lingkaran kecil untuk melambangkan kekosongan atau nol. Pada abad ke-7, seorang ilmuwan astronomi bernama Brahmagupta menulis teks berjudul Siddhanta yang membenarkan nol sebagai angka penuh. Dalam sistem ini, ia menyatukan 9 angka India dengan angka 0, menciptakan sistem bilangan lengkap yang jadi dasar dari semua matematika modern. Sistem angka ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui pedagang Arab yang membawa angka-angka India ke Eropa. Itulah kenapa sistem angka ini sering disebut sebagai angka Hindu atau Arab. Sampai hari ini, angka 0 dan sistem desimal menjadi bagian penting dalam sistem aspek kehidupan kita. Dari perhitungan sederhana hingga teknologi canggih. Luar biasa kan? Oke, sekarang perjalanan kita menelusuri sejarah matematika India telah membawa kita pada banyak fakta luar biasa. Dari Aryabhata yang mengguncang dunia dengan konsep nol, hingga Brahmagupta yang membangun pondasi sistem aljabar. Mereka adalah bukti bahwa pemikiran jenius dapat melampaui waktu dan terus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa matematika bukan hanya tentang angka atau rumus di atas kertas, tetapi juga tentang ide-ide besar yang mampu mengubah cara kita untuk memahami dunia. Dan siapa tahu, mungkin di antara kita ada yang akan melanjutkan jejak para pemikir hebat ini di masa depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan presentasi kami. Tetap semangat belajar, terus eksplorasi pengetahuan, dan jadikan sejarah sebagai inspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.